Salam jemaat Dekemis yang kasih Tuhan dan sahabat Facebook di mana saja berada. Kita patut selalu bersyukur karena Tuhan mengajar kita supaya bersyukur. Dan saya percaya Bapak Ibu semua minggu yang sudah lewat ini hidup dalam sukacita. Amin. Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, minggu lalu firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersukacita. Karena bersukacita itu adalah sebuah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah sebuah perintah Tuhan kepada kita supaya kita hidup bersukacita senantiasa. Dalam setiap waktu, setiap situasi kita bersukacita. Dan bersukacita didasarkan kepada apa? Dalam Tuhan. Minggu lalu kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Supaya kita bisa bersukacita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang agung. Tuhan yang besar. Tidak ada yang sama seperti Dia. Dia adalah pribadi yang terhebat di dalam alam semesta ini. Karena itu kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan. Kita bersyukur kita menyembah Tuhan yang benar. Kita bersyukur karena kita hidup di dalam kasih Tuhan. Sukacitalah senantiasa. Perbuatan Tuhan yang dahsyat. Itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan itu kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6 yang tadi sudah dibacakan dan saya bacakan sekali lagi kepada kita. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Aib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat yang dikasih Tuhan dan sahabat yang dikasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan ayat 2 sampai dengan 4. Kita akan melihat mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukan di dalam hidup kita. Yang pertama firman Tuhan ini berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang pengalaman Daud, bagaimana dia ketika berada dalam masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana dia menjadi seorang pelarian politik karena diburu oleh raja yang berkuasa, Raja Saul. Dia harus hidup dari gunung di gunung, dia harus berlindung dari kejaran Raja Saul. Dalam keadaan yang seperti itu, hatinya menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi juga ini bisa berbicara mengenai pengalaman dia ketika dia mengalami sakit penyakit yang parah. Seperti yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang sehat dalam tubuh Daud. Tulang-tulangnya itu kering. Pinggangnya itu rasa tertusuk-tusuk. Dan itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan di dalam penderitaan sakit yang hebat seperti itu. Dia menanti-nantikan Tuhan. Lalu firman Tuhan ini dia sedang menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan menjenguk kepada sahabat yang dikasih Tuhan. Kata menjenguk di sini, itu bisa melawat. Itu bisa membesuk. Jadi seperti seorang terbaring sakit di rumah sakit. Sakitnya sudah parah. Lalu dia menanti-nantikan
daripada orang yang dia kasih. Tetapi hari pertama penantiannya, orang yang dia kasihi tidak juga datang. Yang kedua, orang yang dia kasih juga belum datang. Lalu tiba waktunya, orang itu membesuk. Itu menjadi kegembiraan. Itu menjadi menambah semangat. Orang pendeta menceritakan bagaimana dia mendapat gerakan untuk menelpon jemaatnya. Lalu dia telepon jemaatnya itu. Dan ketika dari jemaat itu, jemaat itu langsung berseru dan berkata, "Terima kasih pendeta, engkau sudah menelpon saya. Saya sudah lama nunggu supaya telepon karena saya..." Ia menjenguk. Ketika umat Tuhan di Mesir diperbudak oleh Firaun, mereka hidup dalam penderitaan, hidup di neraka. Mereka berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sepertinya tidak peduli. Lalu firman Tuhan, maka Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan umatnya yang menderita. Tuhan pedulikan umatnya yang menderita. Inilah kebenaran firman Tuhan ini. Ia menjenguk kepadaku. Artinya dia arahkan matanya untuk memperhatikan. Dia arahkan hatinya untuk mempedulikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah itu yang kita alami? Bahwa Tuhan itu menjenguk kita. Tuhan itu mempedulikan. Tetapi firman Tuhan ini tidak hanya berkata bahwa Tuhan menjenguk dan mempedulikan, tetapi firman Tuhan ini berkata, ia mendengar teriakku minta tolong. Ia mendengar teriakku minta tolong. Jadi dia kata, Tuhan, kapankah penderitaan saya ini bisa selesai? Kapankah saya bisa berhenti menjadi buronan? Kata Daud. Kapankah Raja Saul berhenti untuk bermaksud membunuh aku sehingga aku tidak perlu lagi hidup dari gua yang satu ke gua yang lain? Atau seperti orang yang sedang di pembaringan rumah sakit, di tempat tidur di rumah sakit. Dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi saya harus terbaring di rumah sakit ini? Dia berteriak, tolong. Saudara-saudara, Tuhan mendengar teriak. Minta. Inilah sebuah kebenaran dalam hidup kita. Inilah firman yang sungguh-sungguh menunjukkan perbuatan yang dalam hidup. Bahwa Tuhan itu peduli sehingga dia menjenguk dan mendengar teriak. Coba ingat Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. Dalam hidup Bapak, dalam hidup saudara. Bukankah dia telah begitu mempedulikan kehidupanmu? Dan itu dia lakukan dengan mendengarkan doamu, mendengarkan seruanmu. Dia menjawab engkau ketika engkau dalam perbuatan Tuhan. Tidak berhenti hanya mendengar teriak kita minta tolong atau mempedulikan hidup kita. Ayat 3 seperti ini. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa.
Kalau kita baca dalam Mazmur 103, pemazmur yang sama dalam pengilhaman Roh Kudus berkata, Ia melepaskan aku dari lubang kubur. Tuhan adalah Tuhan yang telah melakukan perbuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Sehingga dia mempedulikan kita, dia mendengar teriak kita minta tolong. Perbuatan yang dahsyat itu dia lanjutkan dengan apa? Membebaskan kita dari kebinasaan. Di sini diberikan dalam ayat 3 ini mengenai dua situasi yang sangat kritis. Yaitu firman Tuhan berkata, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ini lumpur rawa maksudnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan adalah lumpur yang menghisap. Jadi kalau seseorang itu terperosok ke dalam lumpur rawa yang menghisap ini, sedikit demi sedikit dia akan kesedot untuk tenggelam. Semakin dia berusaha melepaskan diri dari sedotan lumpur, tenggelam. Hanya orang lain yang bisa menolong dia, mungkin melemparkan tali kepada dia, lalu orang itu menarik, orang yang di luar rawa itu, yang menarik dia, baru dia bisa selamat. Tetapi kalau dia sendiri dengan berusaha bergerak, itu akan membuat dia semakin terjebak kepada sedotan rawa itu. Ini bicara tentang dosa. Semakin kita berusaha untuk menyelesaikan dosa kita, semakin kita terperosok dalam dosa. Dosa itu menyedot. Dan upah dosa itu akhirnya menjadikan kita binasa. Lubang kebinasaan itu menelan kita. Dia tidak membiarkan rawa yang menyedot itu, lumpur rawa yang menyedot itu menghisap kita. Kita. Dia mengangkat kita, kata firman Tuhan. Dia angkat kita dari lubang itu. Dia angkat kita dari hisapan lumpur rawa itu. Perbuatan Tuhan. Yang pertama, dia mempedulikan kita dengan menjenguk dan mendengarkan doa kita. Tapi yang kedua, dia bertindak menyelamatkan kita. Membebaskan dari kebinasaan. Membebaskan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ini adalah perbuatan yang Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Mari coba perhatikan proses yang terjadi. Daud berkata, saya ada di dalam lubang kebinasaan. Saya ada di dalam sedotan lumpur rawa. Dan di dalam situasi seperti ini, yang menanti-nantikan Tuhan. Saya mengharapkan pertolongan Tuhan. Saya menunggu Tuhan bertindak untuk menolong saya. Saya melihat Tuhan menjenguk saya. Ketika saya ada di lubang kebinasaan itu, saya ada di lumpur rawa itu, saya berseru-seru sambil menantikan Tuhan. Lalu yang mendengar doa dan yang melihat peduli pada saya. Dia bertindak. Dia mengangkat saya keluar dari lumpur rawa itu. Saya bebas. Saya tidak lagi di dalam kebinasaan. Saya tidak lagi di dalam sedotan lumpur rawa itu. Karena Tuhan sudah selanjutnya firman Tuhan ini berkata, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu.
menetapkan langkahku. Oh haleluya saudara-saudara. Puji Tuhan, ketika Tuhan bertindak, dia tidak bertindak setengah-setengah, dia tidak bertindak tanggung, tetapi dia bertindak dengan sempurna. Dia datang menjenguk karena dia mendengar doa teriakan kita. Lalu dia membebaskan kita dari persoalan-persoalan itu. Dia membawa kita dari maut, dia membawa kita keluar dari masalah-masalah itu. Lalu dilepas seperti itu? Tidak. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan yang sudah mengangkat yang kuat di tempat yang kokoh. Firman Tuhan ini berkata, menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkah. Wow, ini indah sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini luar biasa. Kita dibebaskan dari kebinasaan. Tuhan tidak lepas tangan, tetapi dia menempatkan kaki kita di atas bukit batu dan menetapkan langkah kita. Saya kira ini yang terjadi ketika orang yang lumpuh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus di depan bait suci itu. Sesudah dia bisa berjalan, tetapi orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan dia menanti-nantikan kesempatan untuk sembuh. Lalu Tuhan Yesus datang dan dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata, tidak ada yang mengangkat saya untuk bisa masuk ke kota. Dia menjadi orang yang bersorak-sorai. Dia bisa berjalan, sekarang bisa berjalan dengan hebat. Tuhan bukan saja membebaskan kita dari kebinasaan. Tuhan bukan saja mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Tuhan bukan saja mengangkat kita dari lumpur rawa yang menghisap untuk membinasakan. Tetapi dia menempatkan kita Dia mengangkat aku, yang menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkah. Betapa indahnya hidup ini. Hidup di dalam menolong kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi karena dia Tuhan yang menetapkan langkah-langkah. Itu artinya hidup kita menjadi aman. Itu artinya hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang ada jaminannya. Firman Tuhan adalah jaminan yang kokoh. Firman Tuhan berkata, itu artinya hidup ini kita bisa jalan. Kehidupan yang penuh ucapan syukur karena langkah-langkah kita langkahkan di tempat yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus, walaupun ada banyak penderitaan yang dia alami, ada banyak aniaya yang dia hadapi, ada banyak fitnahan yang dia alami, dia tidak berhenti melayani Tuhan. Bahkan ketika tubuhnya sudah lemah, ketika fisiknya mengalami gangguan kesehatan yang parah, dia tetap bersemangat dan bergembira melayani Tuhan. Karena dia berkata, kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak mempercayakan hidupnya kepada dunia ini. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 5 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang
percayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara-saudara, kita gampang sekali digoda untuk berpaling dari Tuhan, berpaling dari firman Tuhan kepada orang-orang yang kita anggap hebat. Dalam Yeremia 7 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan orang kaya, yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi sukacita kita adalah sukacita di dalam Tuhan, karena kita melihat perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita. Karena kita mengalami perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita. Kita bisa bersukacita karena hidup kita langkahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam janji-janji Tuhan, bukan di dalam dunia ini. Saudara kalau mau berjalan dengan prinsip-prinsip dunia ini, saudara akan goyah terus. Baru saja kita sepertinya mulai hidup lagi ekonomi Jakarta ini. Karena usaha-usaha bisnis, tempat wisata dibuka. Sepertinya perekonomian mulai menggeliat baik. Tiba-tiba ada pengumuman akan ada PSBB total. Orang-orang yang tadinya bekerja dari rumah sudah mulai ke kantor, saudara-saudara. Orang yang tadinya mulai kena PHK, mulai dipanggil lagi kerja. Akan kena PSBB, artinya kembali di rumah. Kalau melihat itu bisa stres. Saudara depresi. Saudara tidak bisa bersukacita. Karena memang dunia ini, dia tidak pernah tenang. Dunia ini seperti laut yang selalu bergerak, bergelombang, bahkan badai. Tetapi firman Tuhan itu kokoh. Tuhan kita Yesus itu digambarkan sebagai batu karang. Tempat di mana kita hidup. Tempat di mana kita melangkahkan kehidupan. Walaupun ombak yang besar, badai sekalipun, batu karang itu kokoh. Itulah Tuhan kita. Itulah firman Tuhan kita. Itu yang membuat kita bisa hidup bersuka. Dan ini yang membuat di dalam ayat 4, firman Tuhan berkata, untuk memuji Allah kita, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya. Saudara-saudara, Daud dalam firman Tuhan ini berkata, aku yang menanti-nantikan Tuhan itu telah dijenguk oleh Tuhan dan dia mendengar teriak. Hisab itu yang mematikan itu. Dan dia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkah. Karena itu hatiku dipenuhi dengan nyanyian baru. Hatiku dipenuhi dengan sukacita. Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Tuhan memenuhinya dengan nyanyian baru. Sehingga saya bisa berkata, haleluya, puji Tuhan. Kalau tadinya ketika saya berada dalam kesukaran, saya berkata, sial banget hidup saya ini. Masalah ini. Kata, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau berkata, hiduplah bersukacita. Perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup. Bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Bersukacita itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Bersukacita itu adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan. Sukacita itu membuat kita menjadi orang yang energik. Sukacita itu membuat kita menjadi orang yang optimis, bersemangat. Sukacita itu membuat kita menjadi orang yang positif, selalu melihat
kemungkinan-kemungkinan jalan keluar, kemungkinan-kemungkinan untuk berkemenangan. Sukacita itu membuat tubuh kita sehat. Karena sukacita itu, hati yang gembira itu, obat yang manjur. Karena itu Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Lihatlah siapa yang engkau sembah. Kenalilah siapa yang engkau percayai. Dan lihatlah betapa dia sudah bertindak dahsyat dalam hidup. Setiap kali engkau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, maka kegembiraan, sukacita akan mengalir di dalam tubuhmu, mengalir dalam hatimu, mengalir di dalam pikiranmu, dan membuat engkau memuliakan. Jangan berpaling dari Tuhan. Jangan mengikuti orang-orang yang sombong. Firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada. Beritakan perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup. Beritakan bagaimana Tuhan sangat peduli dalam hidupmu. Beritakan tentang sukacita yang dimuliakan.